Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog saya ke Bang Semi. Bang Semi tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Mulya bahwa ada politik uang juga nih, ada indikasi kecurangan-kecurangan. Ya, itu kita tinggal buktikan bahwa memang tuduhan itu silahkan dibuktikan. Tapi kalau kita lihat cek di media sosial, begitu ada keluar itu, dan kami juga dari tim PRAM mengeluarkan itu kok aduan bagi yang melakukan, ada yang tahu ada bukti kecurangan, silahkan dilaporkan ke nomor hotline yang ada di poster menemukan itu. juga nggak ada bukti? Oh iya jelas dong. Bahkan teman-teman di netizen, terutama di X, itu banyak yang mereplay postingannya dari 01 kan, bahwa kecurangan ada nih, Ridho melakukan kecurangan ini. Nah itu tinggal kita buktikan sama-sama aja gitu. Jadi masalah kecurangan sama-sama gitu bisa kita lawan lah, kita bisa buktikan itu. Lalu yang kedua juga masalah perhitungan berjenjang. Perhitungan berjenjang itu memang sudah akan dilakukan oleh KPU ke depan. Tapi dasarnya perhitungan berjenjang itu apa sih? C1. Jadi buat apa lagi kita perdebatkan gitu? Ya sudah selesai. Tinggal diakui bahwa kami akui selamat kepada 03 dan kami akan nanti selesai gitu loh. Jadi jangan akhirnya nanti mempermalukan diri sendiri. Kecuali ada rencana jahat kembali yang mau dilakukan oleh pihak lain untuk memastikan ini menjadi 2 putaran. Nah, ini memang harus kita awasi bareng-bareng bahwa jangan sampai kejahatan-kejahatan politik yang dilakukan dalam demokrasi kita hari ini dilakukan untuk mendorong kepentingan sekelompok orang. Dan ini harus kita kawal bareng-bareng oleh pemerintah. Tapi begini Mas Semi, memang pasangan Pram Rano punya data form C1. Nah begitu juga dengan tadi kasus mereka juga mengklaim bahwa mereka juga punya data itu. Bagaimana Anda menjaga para pendukung ini untuk terus menunggu hasil resmi dari KPU. Meskipun ada euforia, tapi harus tetap menunggu tentunya hasil recon dari KPU. Begitu juga dengan jika memang putaran kedua ini terwujud, apakah sudah ada langkah-langkah yang akan diambil untuk bisa menjaga keunggulan suara ini? Iya, yang pasti dari teman-teman pendukung semuanya sudah dewasa dan sudah matang, Mbak. Jadi memang mereka juga semua akan menunggu dari KPU. Dan kalau memang nanti akhirnya ke putaran kedua, dan saya rasa rasanya nggak mungkin lah ya. Saya rasa harusnya optimis ya. Saya optimis karena saya merasa Pak Prabowo juga sebagai presiden pasti akan menjaga ini. Beliau adalah seorang patriot, beliau adalah seorang yang demokratis, beliau sangat menjaga kerukunan dan ketentraman di Indonesia, dan rasanya beliau juga akan menjaga hal ini. Dan Bang Semi, kalau bicara mengenai golput golput kan tinggi banget nih angkanya, presentasinya lumayan besar banget untuk Jakarta. Nah ada juga yang mengemukakan bahwa ini nih injury time-nya anak Abah ataupun Abah menentukan pilihan untuk nomor 3 ternyata tidak merangkul secara keseluruhan sehingga ada golput. Iya. Jadi yang pertama, Abah tidak bisa memaksakan anak Abah misalnya untuk memilih sesuai dengan itu. Ini semua demokrasi, tidak bisa ada paksaan apapun itu. Yang kedua, golput ini tinggi ya memang karena ada hasil kemufakatan jahat yang terjadi, bahwa rakyat tidak diberikan pilihan sesuai dengan yang dia inginkan. Di awal sebelum ini semua berjalan, kan 2 yang tertinggi. Yang pertama elektabilitas tertinggi adalah Mas Anies Baswedan, yang kedua adalah Pak Ahok. Disampaikan anak Abah ya. Oh, iya. Tapi ternyata apa? Ternyata akhirnya ada tangan-tangan jahat yang merobek ini semua, dan akhirnya terpaksa harus ada calon-calon tidak diharapkan misalnya. Tapi akhirnya muncullah harapan baru di MK. Akhirnya Pak Pram bisa maju pada saat itu. Dan ini akhirnya menjadi harapan kita saat ini, bahwa ada tangan-tangan yang tidak menginginkan adanya Pak Anies Baswedan maju, dan adanya PDI bisa ikut ke gelanggang. Dan ini yang harus dilawan, dan kita harus bisa pastikan ke depan bahwa perhitungan suara di KPU bisa sesuai dengan yang ada di C1 dan tidak ada intervensi. Sama-sama dikawal ya. Sama-sama kita kawal. Mas Mulya bagaimana menanggapi kalau narasi rencana jahat itu katanya untuk maju putaran kedua, padahal kan kita belum tahu juga pasti ya hasil dari KPU. Betul. Jadi sebetulnya sangat disayangkan ya Bang Semi dan teman-teman mungkin kalau dari kelompok 03 sampai mengeluarkan narasi seperti itu selagi hasilnya belum diumumkan oleh KPU sudah membuat narasi terlebih dahulu. Kalau sampai ke putaran kedua, itu berarti ada pemufakatan jahat. Itu kan menggiring opini sebelum keputusan itu terjadi. Dan ini sangat emosional, bisa memancing kembali friksi-friksi dan konflik sosial. Jadi kalau kami dari pasangan 01 kembali konsisten dengan tema yang diusung dari awal adalah pemilu damai. Kami tidak akan terpancing oleh narasi-narasi yang preempt atau mengambil kesimpulan dan membuat
kesannya seakan-akan kalau sampai putaran kedua berarti ada pemufakan jahat. Itu kan sangat disayangkan ya, pernyataan-pernyataan yang bisa memancing friksi dan emosi seperti itu. Kami tetap menunggu hasil KPUD, mereka punya C1, kami juga punya C1, nanti kita lihat hasilnya. Lalu kemudian yang tadi poin kedua, pemufakatan jahat lagi, sehingga Pak Anies, tuduhan tersebut sehingga Pak Anies tidak jadi calon. Nah, kalau itu kan tadi disebutkan ada keputusan MK yang kemudian mengubah. Ini kan kemudian membuka kesempatan bagi partai yang tidak memenuhi 20% untuk mengusulkan calonnya, termasuk juga Pak Anies. Jadi sebetulnya Pak Anies masih bisa untuk menjadi calon gubernur seandainya pada saat itu dengan sudah dibukanya pintu oleh MK, PDIP kemudian mengusung Pak Anies. Tapi kan kenyataannya PDIP tidak jadi mendukung Pak Anies. Jadi titik terakhir untuk mendukung atau tidak mendukung Pak Anies itu adanya di tangan PDIP, dan PDIP memutuskan untuk tidak mendukung Pak Anies dan memilih kader dan petugas partainya sendiri. Dua-duanya malah dari PDIP. Bang Mulya, kalau misalnya kita balik lagi nih, kita membahas yang sekarang. Kira-kira akan legowo kalau memang diputuskan oleh KPU. Kita memang sama-sama masih menunggu ya, sama-sama mengawal, sama-sama menunggu dari pengumuman resmi KPU. Tapi kalau memang dinyatakan satu putaran dan pasangan calon nomor urut 3 yang menjabat begitu, legowo? Pasti legowo, karena dari awal kami sudah bilang ini pemilu damai, jangan sampai terjadi friksi-friksi. Kita menyesalkan kalau ada pihak-pihak yang memancing emosi dan menimbulkan friksi. Dan Pak Ridwan Kamil pada saat press conference di akhir tanggal 27 sudah mengatakan kalau siap menang harus siap kalah, jelas akan legowo. Tapi tunggu KPUD, tunggu pengumumannya. Jangan mengambil kesimpulan terlebih dahulu, apalagi menggiring opini kalau itu tidak tercapai berarti terjadi kejahatan. Itu sangat-sangat disayangkan. Oke, kita akan minta tanggapan dari Mas Talma. Kalau Mas Emis masih yakin akan satu putaran, sementara Mas Mulya juga masih yakin dengan 2 putaran. Bagaimana pasangan 02 kalau terjadi 2 putaran nih? Suaranya 10% mau kemana nih? Baik. Kita jawab setelah jeda. Tahan dulu, kita tahan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke.